Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat dan semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, sekarang kita membaca percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Paman: "Halo Alan." Alan menjawab, "Halo paman, apa kabar?" Kemudian paman berkata, "Baik Alan. Bagaimana dengan Alan dan keluarga?" Alan menjawab, "Baik paman, saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya." Paman menjawab, "Ya betul Alan, kita akan bertemu hari Minggu depan." Alan berkata, "Wah asik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang?" Paman menjawab, "Kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan." Alan berkata kembali, "Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu, paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini." Paman tertawa, "Hahaha, iya Alan. Sama, kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan." Alan menjawab, "Wah iya, saya lupa paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu." Paman berkata, "Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu." "Baik paman, sampai ketemu." Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Ya, negara yang dekat dengan negara kita ya. Perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah peta Asia Tenggara. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita membaca, cermati teks berjudul Kawasan Asia Tenggara berikut. Sebelum memulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format sebagai berikut. Tadi judulnya yaitu Kawasan Asia Tenggara. Maka perkiraan informasi yang didapat dari bacaan antara lain, ya contohnya negara-negara di Asia Tenggara, tentang kondisi alam negara-negara di Asia Tenggara. Dan kalian bisa memperkirakan informasi lainnya yang terdapat di bacaan. Sekarang baca informasi yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania.
Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Nyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Anak-anak, coba amati peta Asia Tenggara berikut. Perhatikan kembali peta Asia Tenggara, kemudian identifikasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara yang ada di Asia Tenggara antara lain Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina. Sekarang kita amati tentang keadaan alam Singapura. Keadaan alam Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Sekarang tugas kalian, coba dari informasi yang kamu peroleh, temukan fakta menarik tentang Singapura. Kemudian, garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Olah kembali informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk kartu informasi tentang Singapura. Silahkan kalian buat di buku kalian. Paman Alan menceritakan keadaan Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Sekarang kita akan membaca informasi singkat tentang Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia.
Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, coba jawab pertanyaan berikut. Tulislah hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Ya, antara lain menjadi negara terbersih, warga yang taat peraturan, menjadi negara maju, dan aturan negara dilaksanakan secara ketat. Mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Ya, mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara terbersih. Apa yang harus dilakukan? Antara lain, harus taat aturan pemerintah, harus memiliki kesadaran untuk turut menjaga fasilitas umum dan kebersihan. Pemerintah juga harus membuat aturan yang ketat, adil, dan memberikan fasilitas yang memadai untuk warganya. Menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Ya, kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warganya. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warga negara dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, apa saja yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Antara lain, membuang sampah di tempatnya, menanam dan merawat tanaman, membersihkan selokan atau saluran air, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan sekitar. Sekarang kita berkreasi, buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Silahkan kalian coba ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.